Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Rani, selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Semoga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Wahyuni dengan NIM 64201271 dari kelas 64 6C26. Saya ingin mempresentasikan cara mengolah data uji validitas, eh, reliabilitas, korelasi, dan regresi linear berganda, yang mana tugas ini dalam rangka memenuhi tugas UTS dan UAS pada mata kuliah metode kuantitatif. Selanjutnya presentasi saya berjudul pengaruh kualitas produk price diskon dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan toko Unikiflor. Pada pembahasannya ada company profile, selanjutnya rumusan masalah, selanjutnya teori kualitas produk, price diskon, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya metode penelitian, uh, hasil output, uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama tentang Unikiflor. Unikiflor ini adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang distributor terigu. Usaha ini mendistribusikan berbagai macam jenis terigu, antara lain ada segitiga biru, payung, lencana merah, cakra kembar kunci biru, dan cakra kembar emas. Untuk toko Unikiflor didirikan di Jakarta pada Juni 2017. Skala distribusi toko Unikiflor saat ini rata-rata 25.000 ton per bulan. Untuk filosofinya, kami mempunyai visi misi di mana visi kami menjadi pusat perdagangan terigu terpercaya dan terkemuka di Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk misinya adalah memberikan produk berkualitas dengan harga kompetitif demi memastikan kepuasan pelanggan dan membina hubungan baik dengan mitra berkelanjutan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Loyalitas pelanggan adalah parameter kecenderungan pelanggan melakukan pembelian secara berulang yang dipengaruhi oleh kepuasan, pengalaman positif, pengalaman, dan nilai manfaat yang diterima pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahannya adalah apakah kualitas produk, price diskon, dan kualitas layanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan toko Unikiflor. Untuk ketiga, kami akan membahas teori kualitas produk, price diskon, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Untuk teori kualitas produk. Kualitas produk ini menurut Ciptono tahun 2012, kualitas produk adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada teori price diskon, di mana menurut Kotler dan Keller tahun 2016, price diskon merupakan penghematan yang ditawarkan pada konsumen dari harga normal akan suatu produk. Selanjutnya adalah teori kualitas layanan. Menurut Kotler tahun 2019 mendefinisikan kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan kepuasan yang telah terbentuk, dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang atau repeat order dan nantikan akan menjadi pelanggan setia. Untuk teori loyalitas pelanggan, menurut Griffin tahun 2010, loyalitas pelanggan adalah seorang konsumen dikatakan setia atau loyal apabila konsumen menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi di mana mewajibkan konsumen membeli paling sedikit 2 kali dalam selang waktu tertentu. Untuk metode penelitian, sampel
ini kita ambil dari seluruh pelanggan toko Uniflor yang berada di Jakarta berjumlah 61 pelanggan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber penelitian dengan menggunakan kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden toko Uniflor. Untuk selanjutnya adalah hasil output, yang dimana ada uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi menggunakan SPSS. Untuk uji validitas X1, dasar pengambilannya adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yang dimana jika R tabel lebih besar dibanding R tabel, jika nilai R hitung lebih besar dibanding R tabel sama dengan valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel tidak valid. Nilai R tabel dengan N61 pada signifikasi 5% adalah sebesar 0,252. Untuk melihat nilai signifikasi atau sig-nya, jika nilai sig kurang dari 0,05, itu hasilnya valid, dan jika sig lebih dari 0,05 tidak valid. Untuk semua instrumen tes X1, di sini kualitas produk R tabelnya lebih besar dibandingkan R hitungnya lebih besar dibandingkan R tabel, yaitu valid, di mana nilainya adalah 0,864, 0,877, 0,905, 0,868, dan 0,869. Untuk uji reliabilitas X1-nya, dasar pengambilan Devilis tahun 2012 berpendapat bahwa nilai reliabilitas konbak alfa antara 0,6 hingga 0,7 yang dapat dianggap dapat diterima dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi nilai yang lebih tinggi seperti 0,7 atau lebih itu lebih diinginkan. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu 0,924. Berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dan dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak atau lebih diinginkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Yang kedua adalah uji validitas X2. Untuk dasar pengambilannya membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih besar dibanding R tabel, nilainya valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel, tidak valid. Nilai R tabel dengan N61 pada signifikasi 5% adalah sebesar 0,252. Untuk melihat signifikasinya, kita bisa lihat lagi jika nilai sig lebih dari 0,05, maka hasilnya valid, dan jika kurang dari untuk melihat nilai signifikasinya, jika nilai sig kurang dari 0,05 hasilnya valid, dan jika nilai sig-nya lebih dari 0,5 tidak valid. Untuk diperolehnya semua instrumen tes X2 ini atau price discount, R hitungnya lebih besar dibanding R tabel yang hasilnya adalah valid, di mana nilainya adalah 0,755, 0,742, 0,658, 0,875, dan 0,611. Untuk uji reliabilitas X2-nya, untuk dasar pengambilannya, Devilis tahun 2012 berpendapat bahwa nilai reliabilitas konbak alfa antara 0,6 hingga 0,7 dapat dianggap dan dapat diterima dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi nilai yang lebih tinggi seperti 0,7 atau lebih diinginkan. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisiennya alfa dari seluruh item instrumen lebih besar dari 0,60, yaitu 0,759. Berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dan juga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak atau lebih diinginkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya adalah uji validitas X3, di mana dasar pengambilannya adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Untuk
nilai yang diperolehnya semua instrumen tes X3 atau kualitas layanan, R hitungnya lebih besar dibanding R tabel yang hasilnya adalah valid, di mana nilainya adalah 0,823, 0,793, 0,852, 0,863, dan 0,854. Untuk uji reliabilitas X3-nya adalah dari hasil output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfanya dari seluruh item instrumen itu lebih besar daripada 0,60, yaitu 0,893. Yang dapat disimpulkan seluruh item yang digunakan adalah reliable, atau oleh karena itu kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak atau lebih diinginkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Uji validitas Y. Seperti sebelumnya, dasar pengambilannya itu membandingkan nilai R dengan R tabel untuk melihat nilai signifikasinya. Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 hasilnya valid, dan nilai sig lebih besar 0,05 tidak valid. Yang diperoleh dari uji validitas Y ini, semua instrumen tes Y atau loyalitas pelanggan, R hitung lebih besar dibanding R tabel yang hasilnya valid, di mana nilainya adalah 0,734, 0,721, 0,635, 0,768, dan 0,773. Untuk uji reliabilitas Y-nya, di sini dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumennya lebih besar dari 0,60, yaitu 0,769, yang berarti semua item data instrumen ini dapat dipercaya keandalannya dan juga dapat disimpulkan dari seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak atau lebih diinginkan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya adalah korelasi. Di kolom korelasi ini dari hasil uji SPSS diperoleh koefisien linear atau R. Yang pertama, kualitas produk X1 dan loyalitas pelanggan Y sebesar min 0,037 dengan nilai sig sebesar 0,776. Untuk nilai price diskon X2 dan loyalitas pelanggan Y sebesar min 0,093, min 0,093 dengan nilai sig sebesar 0,474. Dan untuk kualitas layanan X3 dan loyalitas pelanggan Y sebesar 0,055 dengan nilai sig sebesar 0,676. Untuk uji korelasi antara X1 dan Y, hipotesisnya adalah HO tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Dan HA maka adanya hubungan antara kualitas produk dengan kualitas pelanggan. Untuk dasar pengambilan keputusannya, apabila HO diterima dan HA ditolak, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, dan untuk HO ditolak dan HA diterima jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Jadi untuk mengambil keputusan dari tabel correlation dari output SPSS diperoleh sig-nya 0,776. Jadi HO diterima dan HA ditolak karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Untuk kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan secara parsial antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Untuk nilai R-nya sendiri adalah min 0,037. Untuk uji korelasi antara X2 dan Y, di sini untuk keputusan dari tabel correlation pada output SPSS-nya diperoleh sig-nya 0,474. Jadi yang dimana HO diterima dan HA ditolak karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Untuk kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan secara parsial antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Untuk nilai R-nya sendiri adalah min 0,093.
Selanjutnya adalah uji korelasi antara X3 dan Y. Untuk hasil keputusan dari tabel correlation dari output SPSS-nya diperoleh signifikasinya adalah 0,676. Jadi di mana HO-nya diterima dan HA ditolak karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Untuk kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang secara signifikan antara kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Nilai R-nya sendiri adalah 0,055. Untuk selanjutnya adalah koefisien korelasi dan determinasi berganda. Yang diperoleh adalah koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,196. Untuk koefisien determinasi berganda atau R2-nya sebesar 0,038 atau 38%, 3,8%. Dan untuk nilai F-change-nya 0,524 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Untuk selanjutnya adalah uji koefisien korelasi berganda. Di sini hipotesisnya adalah HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, price diskon, kualitas layanan secara simulan atau bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan. Dan untuk HA-nya artinya adalah ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, price diskon, kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk dasar pengambilannya, apabila HO diterima dan HA ditolak, jika nilai sig F-change-nya adalah lebih besar dari 0,05. Dan apabila HA diterima dan HO ditolak, jika nilai signifikan F-change-nya kurang dari 0,05. Untuk keputusannya sendiri adalah karena sig F-change-nya ini 0,524, artinya lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh antara kualitas produk price diskon, kualitas layanan secara simultan atau bersama-sama dengan loyalitas pelanggan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,196. Untuk selanjutnya, uji koefisien determinasi berganda. Di sini untuk keputusannya, karena nilai sig F-change-nya itu 0,524, yang artinya lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang mempunyai kesimpulan, tidak ada pengaruh antara kualitas produk price diskon, kualitas layanan secara simultan atau bersama-sama dengan loyalitas pelanggan yaitu 3,8%, sedangkan sisanya yaitu 96,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk persamaan regresi linear berganda, di sini kita perhatikan dulu output SPSS-nya yang pada saat melakukan analisis regresi linear berganda, pada output tersebut terdapat tabel koefisien seperti yang ada di layar. Untuk penjelasannya, pada tabel koefisien tersebut diperoleh nilai A-nya adalah 21,481, B1-nya adalah min 0,099, B2-nya min 0,157, dan B3-nya adalah 0,028. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara kualitas produk, price diskon, kualitas layanan dengan loyalitas pelanggan adalah Y, di mana A ditambah B1 kali 1, ditambah B2 kali 2, dan ditambah B3 kali 3, dan ditambah E. Untuk hasilnya adalah Y, Y-nya adalah kita masukin A-nya yaitu 21,481, karena hasilnya min jadinya min 0,099x1, lalu min lagi untuk B2-nya dikurang 0,157 kali 2 dan ditambah 0,028 kali 3 ditambah Y. Untuk analisisnya adalah konstanta 21,481 menyatakan jika tidak ada kualitas produk atau X1 sama dengan 0, price diskon X2 sama dengan 0, kualitas layanan X3 sama dengan 0, maka loyalitas pelanggan Y akan sebesar 21,481
21%. 21,481%. Untuk koefisien regresi X1-nya kan sama dengan min 0,099, menyatakan jika kualitas produk X1 bertambah 1/1%, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan menurunkan loyalitas pelanggan Y sebesar 0,099%. Untuk koefisien regresi X2-nya min 0,157 menyatakan jika price diskon atau X2 bertambah 1/1%, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan menurunkan loyalitas pelanggan Y sebesar 0,157%. Untuk koefisien regresi X3-nya adalah 0,228 yang menyatakan jika kualitas layanan X3 bertambah 1/1%, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan Y sebesar 0,228%. Jadi, jika nilai regresi X1, X2, dan X3-nya positif, maka akan meningkatkan Y, dan tetapi jika X1, X2, dan X3-nya negatif akan menurunkan Y. Untuk tabel ANOVA-nya, pada tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai SIG-nya adalah 0,524 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Untuk selanjutnya adalah persamaan regresi linear berganda, yang dimana hipotesisnya HO adalah persamaan linear berganda yang terbentuk tidak signifikan, dan HA-nya persamaan linear berganda yang terbentuk signifikan. Untuk dasar pengambilannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05, dan HA diterima jika HO ditolak jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Untuk keputusannya, karena nilai SIG-nya 0,524, itu artinya lebih besar dibanding 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk kesimpulannya, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 21,481 dikurang 0,099 X1 dikurang 0,157 kali 2 dan ditambah 0,028 kali 3 plus E. Untuk hasilnya adalah tidak signifikan. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa kualitas produk, price diskon, kualitas layanan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga hasil dari presentasi ini menjadikan saya dan teman-teman untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.